Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang. Apa kabar, Dek? Tentunya baik ya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Selamat datang ya di sini di kampus UNES Semarang ya. Oke, baik, di sini saya yang akan memberikan materi bagaimana melaksanakan kehidupan baru atau tatanan baru di masa pandemi, begitu ya. Perkenalan dulu ya, Dek. Oke, baik, nama saya Yuni Wijayanti ya, lahir di Pati 9 Juni 66, pendidikan S1 di FK Undip, kemudian S2 di Magister Kesehatan Lingkungan Universitas Diponegoro, dan S3-nya di program kedokteran dan kesehatan UGM, begitu ya. Oke, adik-adik, dalam kondisi pandemi ini nanti adik-adik akan mengalami perkuliahan daring ya. Daring itu bukan halangan untuk lebih giat dalam menuntut ilmu ya. Jadi adik-adik harus menikmati ini untuk mendapatkan pembelajaran ya, nggak usah dipikir ya, karena ini bermanfaat juga untuk adik-adik semua ya. Oke, untuk mengetahui apakah adaptasi kebiasaan baru itu, maka akan Bu Yuni sampaikan apa itu yang dikatakan adaptasi kebiasaan baru ya. Baik, adaptasi kebiasaan baru itu adalah disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan secara terus-menerus ya oleh semua individu, setiap individu dimanapun berada. Jadi kita semua harus berubah atau beradaptasi, melakukan perilaku sehat sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini, karena kondisi saat ini masih COVID ini masih ada di negara kita. Oke, baik ya. Kemudian mengapa adaptasi kebiasaan baru itu dilakukan atau diberlakukan? Karena adaptasi ini harus dilakukan karena pandemi ini masih ada ya, masih ada di sekitar kita ya. Oke, maka kita harus mau tidak mau harus melaksanakan itu ya. Kemudian tujuannya untuk apa ya? Tujuannya itu adalah untuk supaya masyarakat itu tetap produktif ya, masyarakat termasuk mahasiswa ya, tetap produktif artinya tetap menuntut ilmu ya, tetapi dalam kondisi yang aman, maka harus melakukan dengan protokol kesehatan ya. Kemudian mungkin adik-adik semua sudah mengetahui COVID-19 itu apa ya. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, yaitu virus itu adalah makhluk yang sangat kecil ya, yang bisa menyebabkan penyakit dan bisa fatal, yaitu bisa menyebabkan kematian. Ini sudah mungkin ditayangkan di mana-mana, di media apapun sudah banyak sekali ya. Oke, kita lihat kondisi grafik COVID-19 per hari di Indonesia. Dari hari ke hari itu grafiknya masih naik ya, sempat dulu turun kemudian sekarang masih naik lagi. Jadi ini harus kita waspadai, dan sebagai mahasiswa harus juga memberi contoh apa yang harus dilakukan setiap hari, yaitu harus melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, baik ya. Kemudian protokol adaptasi kebiasaan baru itu seperti apa ya? Yang pertama adalah gunakan masker ya dengan benar dimanapun ya. Dengan benar artinya harus menutup hidung dan mulut ya, sampai dagu sini ya, itu harus dilakukan. Dan jangan sering-sering dibuka-buka, copot buka, dan ini harus diperhatikan sekali ya. Kemudian nomor 2 adalah jaga jarak dengan teman atau teman bekerja, teman berbicara itu minimal 100 meter ya.
Kemudian jangan menggerombol atau berkumpul ya, jangan berkerumun banyak orang gitu ya. Itu tidak boleh. Kemudian sering-seringlah mencuci tangan dengan benar dengan sabun, air mengalir begitu ya. Kemudian ketika ada batuk atau bersin, patuhi dengan etika batuk dengan benar ya. Jadi harus menutup seperti ini ya, seperti itu ya. Kemudian jangan menyentuh wajah, mata, hidung, mulut ya, ini semuanya sebelum cuci tangan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu gatal apa-apa, cuci tanganlah terlebih dahulu ya dengan sabun, dengan bersih ya. Kemudian kalau berada di suatu ruangan, maka bukalah jendela, jangan berdiam diri di ruangan tertutup dengan banyak orang misalnya seperti itu. Kemudian setiap hari jagalah kebersihan ya, kemudian kebersihan pribadi maupun kebersihan lingkungan sekitar ya. Kemudian jika merasa tidak enak, maka harus segera memberitahu dengan keluarga atau teman ya, dan carilah pergilah ke tenaga medis seperti itu. Kemudian rutinlah melaporkan kesehatan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan gitu ya. Kemudian ini penting sekali bagaimana menggunakan masker dengan benar. Masker itu ada beberapa ya. Masker itu ada masker bedah, masker N95, ada masker kain ya. Terus ini apa? Nah, untuk masker bedah ini biasanya dipakai untuk tenaga medis ya, untuk tenaga medis atau layanan kesehatan. Kemudian kalau yang masker N95 ini dipakai yang lebih misalnya dokter-dokter yang merawat pasien ya, seperti itu. Kemudian masker kain ini yang biasa kita pakai yang untuk orang-orang sehat ya, itu pakainya masker kain. Tetapi masker kain ini tentunya harus sering dicuci, bisa dipakai lagi tetapi dicuci dulu ya, seperti itu. Cara penggunaannya harus benar, pakai di begini, nutupi hidung sama mulut, kemudian dipasang. Ketika mencopotnya juga dari depan, tidak boleh menyentuh daerah area yang di depan begitu ya. Kemudian baru copot. Kalau ini yang memang harus dibuang di sampah, maka langsung dibuang sampah. Kalau yang harus dicuci lagi, maka ini ditaruh di suatu tempat, jangan disentuh-sentuh depannya. Kemudian disimpan, baru nanti sampai rumah dicuci. Dan penggunaan masker kain yang untuk orang sehat itu durasinya 4 jam ya, kemudian bisa diganti lagi. Jadi kalau adik-adik pergi-pergi, di tas harus ada masker cadangan begitu ya. Oke ya. Untuk jaga jarak ini usahakan harus disiplin ya. Misalnya ketemu teman lama ya, kemudian halo apa kabar dan sebagainya, tetap ingat jaga jarak, apalagi dengan teman yang mungkin sudah lama tidak ketemu seperti itu. Jadi kita harus waspada dari diri kita sendiri begitu ya, jadi harus dilakukan itu. Oke. Kemudian cara mencuci tangan itu ada tahapannya, nanti adik-adik bisa mempraktekkan ya, tata cara cuci tangan yang benar, memakai sabun itu seperti apa. Di media banyak sekali cara-caranya, mungkin sudah pada tahu ya. Nah, kalau belum silahkan, mahasiswa itu pintar sekali dalam mencari info seperti itu, maka nanti cari yang belum tahu bisa cari sendiri bagaimana tata cara cuci tangan yang benar begitu ya. Oke. Kemudian bersin ini ya, yang bersin yang biasanya kita tidak sadar dengan cepat itu, mungkin refleks seperti itu, maka ingat bahwa kalau bersin harus ditutup, kemudian cari tempat yang lari, mungkin cari tempat yang tidak ada orang banyak, kemudian ditutup begini ya, itu. Atau menggunakan tisu seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian jika ada gejala, maka
saudara harus bisa mengenali ya gejala-gejala yang merupakan gejala infeksi dari infeksi corona, yaitu pertama ada demam ya, ada sakit tenggorokan ya, bisa ada diare seperti itu. Mungkin ada sesak, ada pilek seperti itu ya. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti itu, maka adik-adik harus waspada seperti itu ya. Jangan diam, jangan dianggap itu merupakan penyakit biasa saja seperti itu ya. Jangan ini pilek saja seperti itu, enggak. Pergilah ke tenaga medis atau tempat-tempat pelayanan medis ya, biar mendapatkan pemeriksaan dan sekaligus mendapatkan pengobatan untuk pengobatan selanjutnya. Demikian ya. Oke, kemudian jaga kesehatan zaman now ya, ini yang penting sekali karena zaman sekarang ini sedang ada pandemi COVID-19, maka bagaimana cara menjaga kesehatan sehat zaman now ya. Ini istilah-istilah zaman sekarang ya, anak-anak muda begitu ya Dek ya. Sehat zaman now itu apa ya? 1, rajin aktivitas fisik ya. Kalau yang senang olahraganya lari, silakan lari. Kalau olahraganya senang sepeda, silakan sepeda atau sepak bola ya, atau badminton ya, atau voli dan sebagainya ya. Kemudian kalau yang suka makanan harus makanan sayur-sayuran, buah ya, harus seperti itu. Terus kemudian untuk meningkatkan sistem imun itu juga harus bisa mengelola stres seperti itu. Dan satu lagi adalah tidak merokok. Begitu ya Dek ya. Nah, itu harus dijalankan karena sehat zaman now itu harus kita lakukan ya, seperti itu biar tidak terjadi sakit seperti itu. Oke, baik, dan terakhir mari kita bersama-sama untuk mencegah COVID-19 pada kita warga UNES, khususnya mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Oke, sukses untuk kalian semua. Selamat menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.